Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudhihu lima ashkala hatta yafhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi an-nur al-mudhhib lin-nisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu 'ilmullah. Amma ba'd. Wa qala mu'allif wa syari rahimahumullah rahmatal abrar wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima bi'ulumikum fid dharain amin. Kitabus shalah wa ila anqal faslun syurutul jam'i taqdim arba'atun. Al-awwal al-bada'atu bil ula wa thaniyah niyatul jam'i fiha. Al-thalith al-muwalatu bainahuma. Warabi' dawamul 'udhr. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita semua, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat duduk bersama-sama di majelis ilmu yang berkah ini. Semoga tambah berkah kehidupan kita semua, amin. Salawat serta salam kita haturkan ke hadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada ahli keluarga beliau, para sahabat, para pengikutnya yang setia hingga akhir masa nanti. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara sekalian, teman-teman seperjuangan, kita lanjutkan pembahasan tentang salat. Kita sudah sampai di syarat-syarat jamak takdim. Ya. Ada jamak takdim, ada jamak takhir, ada qasar. Ketika bercerita jamak qasar, ya, maka salat itu lebih sering kita kenal dengan salatnya musafir. Ya. Salatul musafir, salat orang yang dalam perjalanan. Makanya ada keringanan, ya, ada qasar, diringkas jumlahnya, ya, yang 4 jadi 2. Kemudian ada jamak, dikumpulkan dalam satu waktu. Ini untuk orang yang dalam perjalanan. Walaupun nanti jamak itu ada juga dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak dalam perjalanan. Ada jamak karena sebab sakit, ada jamak salat karena sebab hujan lebat, dan seterusnya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan keringanan, ya, kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan sholat qasar atau jamak tadi itu, maka silahkan. Hal demikian itu keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar orang yang beriman itu tetap istiqomah dengan ibadahnya, tetap tidak meninggalkan kewajibannya. Karena kalau sudah berada di perjalanan memang agak berat. Makanya diistilahkan as-safar nisful adab. Perjalanan itu setengah daripada azab, setengah daripada kesulitan, kecapean, kesusahan. Memang capek, susah. Padahal cuma duduk. Tapi kita lihat ada orang yang duduk muntah, cuma duduk. Nah, itu dia perjalanan memang seperti itu. Pingsan, ya, lelah, padahal cuma duduk. Nah, itu dia, nisful adab. Memang berat, sulit, susah, capek. Nah, karena kondisinya seperti itu, orang yang dalam perjalanan, maka dia diberi keringanan, ya, untuk melakukan sholat
salatnya orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir. Ada qasar, ada jamak. Di sini kita akan bahas jamak dulu. Di kitab Safinah ini dimulai dengan salat jamak. Kalau di kitab yang lain apabila membahas tentang salat musafir dimulai dari qasar dulu, ya. Qasar dulu. Nah, ini di Safinah ini dimulai dari jamak. Jamak dibagi menjadi dua. Apa itu jamak? Jamak itu mengumpulkan dua salat dalam satu waktu. Yang sudah punya pasangan, satu paket, zuhur sama asar, itu satu paket itu. Maghrib sama isya. Tidak bisa isya sama subuh, dia tidak satu paket. Ya. Jadi salat siang, salat malam. Nah, subuh punya waktu sendiri. Subuh itu sudah keluar daripada malam dan sudah mau masuk ke waktu siang. Makanya dia sendirian. Jadi zuhur sama asar itu dikumpulkan satu waktu. Kalau kita mengumpulkan di waktu zuhur, salat zuhur, salat asar di waktu zuhur, namanya jamak takdim. Ya. Kalau kita kumpulkan semua salat itu di waktu asar, di waktu zuhur kita tidak salat, nanti ada ketentuannya. Waktu asar, zuhur, asar kita laksanakan di waktu asar. Nama salatnya jamak takhir. Demikian pula dengan maghrib isya. Apabila salat maghrib dan isya dilaksanakan di waktu maghrib, maka nama salatnya jamak takdim. Takdim itu artinya memajukan. Isya itu dimajukan, asar itu dimajukan. Apabila kita melaksanakan salat maghrib dan isya di waktu isya, namanya jamak takhir. Diakhirkan, diundurkan. Maghrib diundurkan di waktu isya, zuhur diundurkan di waktu asar. Itu namanya jamak takhir. Nah, sekarang kita bahas yang pertama. Di sini disebutkan syarat-syarat jamak takdim. Nah, kita udah pakai istilah ini ya, karena udah tadi sudah dikasih tahu. Jadi tidak lagi apa itu jamak takdim, udah pakai syarat apa? Syarat-syarat jamak takdim ada 4. Berarti salat asar dan zuhur di waktu zuhur, salat maghrib isya di waktu maghrib. Nah, syarat jamak takdim ada 4. Yang pertama, al-bada'atu bil ula. Harus dimulai dari salat yang pertama. Ini kita mau salat zuhur asar di waktu zuhur. Salat yang pertama, salat zuhur. Harus zuhur dulu baru asar. Itu jamak takdim. Maghrib isya sekarang ini kita mau jamak takdim. Maghrib dulu baru isya. Itu syarat ya. Tak boleh ditukar-tukar. Wajib ini karena syarat harus terpenuhi. Ini syaratnya jamak takdim yang pertama dimulai dari salat yang pertama. Ya, kalau zuhur asar berarti zuhur dulu baru asar. Kalau maghrib isya, maghrib dulu baru isya. Kalau dibalik batal sholatnya. Ini sekarang maghrib, kita jamak takdim, isya dulu baru maghrib, batal, tak sah dua-duanya. Ya, jika dilakukan dengan sengaja. Dia udah tahu, udah ngerti, batal sholatnya. Tidak sama dengan orang yang tidak tahu. Ya, kalau tidak tahu sholatnya tidak batal. Lalu sholat yang dia kerjakan jadi sholat sunnah. Pahalanya dapat pahala sunnah. Buat orang yang tidak tahu tadi itu. Itu yang pertama. Syaratnya harus dimulai dari sholat yang pertama. Syarat jamak takdim yang kedua, niyatul jam'i fiha. Harus ada niat jamak. Ya. Harus ada niat jamak. Sholli fardal maghrib ya, majmu'an ma'al isya. Ya. Sholli fardal isya majmu'an ma'al maghrib. Saya niat salat isya
saya niat salat maghrib dijamak dengan salat isya. Saya niat salat isya dijamak dengan salat maghrib. Jadi harus ada niat jamaknya. Harus ada niat di dalamnya menjamak salatnya, mengumpulkan dua salat ini, zuhur sama asar, maghrib sama isya. Kalau kita hanya sholat jamak saja, sholat zuhur, usolli fardhu dhuhri majmu'an ma'al asri, usolli fardhu asri majmu'an ma'al dhuhri. Jadi saya niat sholat zuhur dijamak dengan asar, niat sholat asar dijamak dengan zuhur. Harus ada niat jamaknya. Atau pakai lafaz yang lain juga boleh, usolli fardhu dhuhri jam'an ma'al asri, usolli fardhu maghrib jam'an ma'al isya, usolli fardhu isya jam'an ma'al maghrib, boleh. Niat jamak wajib, syarat ya untuk orang yang melaksanakan sholat jamak. Kemudian syarat yang ketiga, al-muwalatu bainahuma, berturut-turut antara salat zuhur dan salat asar yang dia kerjakan itu. Berturut-turut salat maghrib dengan salat isya yang dia laksanakan. Ya. Tidak boleh dipisah lama dengan dia baca wirid, atau dia salat sunnah dulu, habis salat zuhur, salat ba'diyah zuhur, baru salat asar untuk dijamak. Tidak. Tidak sah. Jamaknya tidak sah. Berarti salat asarnya kalau dia sudah salat sunnah ba'diyah zuhur, salat asarnya itu harus di waktu asar nanti. Karena sudah dipisah. Jadi tidak boleh dipisah. Setelah salat zuhur salam langsung berdiri salat asar. Al-muwalah bainahuma. Tidak boleh dipisah. Kalau pemisahnya itu sebab batal wudu, bagaimana? Ya, setelah salam batal wudunya. Setelah sholat zuhur tadi itu salam batal wudunya. Mungkin dia buang angin dan seterusnya. Kalau ini tidak apa-apa, langsung dia pergi wudu, sholat asar. Ya. Atau dia orang yang menggunakan tayamum, karena tayamum berlaku untuk satu sholat, likulli fardin. Udah lewat kan kemarin. Tayamum itu berlaku untuk satu sholat fardu saja. Dia tayamum nih, sholat jamaknya tayamum. Selesai dia sholat zuhur, tayamum dulu, baru sholat asar. Tidak apa-apa. Ini tidak dianggap pemisah, karena kepentingan sholat, wudu, tayamum, kepentingan sholat. Karena kalau ada orang sholat tanpa wudu, tak sah. Tapi sangat dianjurkan tidak diperpanjang, yang wajib-wajib saja, jangan terlalu panjang. Termasuk tidak dianggap pemisah adalah iqamah. Kan kita habis sholat sekalian salam kan qomat. Bahkan azan pun tidak dianggap pemisah. Habis salam langsung kita qomat, maka itu tidak dianggap pemisah. Ini syarat yang ketiga, di mana sholat jamaah itu tidak boleh dipisah dengan waktu yang lama. Ya.
Syarat yang keempat jamak takdim adalah masih dalam keadaan udzur. Kalau dia jamak takdimnya sebab hujan, masih hujan itu masih turun. Kalau dia jamak takdimnya itu sebab sakit, dia itu masih sakit. Nah, gitu. Kalau dia jamak takdimnya itu musafir, dia masih dalam perjalanan. Ini 4 syarat jamak takdim. Pertama, harus dimulai dari sholat yang pertama, baru sholat yang kedua. Yang kedua, niat jamak ya di dalam sholatnya itu. Ketiga, berturut-turut setelah sholat pertama langsung sholat yang kedua. Yang keempat, masih dalam keadaan udzur ya. Dia melaksanakan jamak masih dalam keadaan udzur. Ini jamak takdim. Kemudian syurutu jam'i ta'khir itsnan. Kemudian yang berikutnya adalah jamak ta'khir, di mana kita di waktu pertama zuhur tidak sholat, nanti sholatnya di waktu asar. Di waktu maghrib tidak sholat, nanti sholatnya di waktu isya ya. Maka syaratnya yang pertama niyatut ta'khir wa qad baqiya minal waqtil ula ma yasa'uha. Harus niat mengakhirkan sholat itu ya. Nah, kita dalam perjalanan rombongan, mana kita nih jamak ta'khir semuanya ya, udah niat pas masuk waktu maghrib semuanya niat, kita niat nawaitu ta'khir ya. Atau saya niat mengakhirkan sholat maghrib pada sholat isya, saya niat mengakhirkan sholat zuhur ke sholat asar, harus niat. Dan niatnya di waktu pertama, masih ada waktu pertama. Pokoknya sebelum keluar waktu yang pertama ini udah niat ya. Sebelum keluar waktu yang pertama dia sudah niat. Berarti di waktu pertama zuhur atau maghrib dia tidak sholat, kemudian nanti dia sholat di waktu yang kedua. Kalau dia tinggalkan niat di waktu pertama, maka sholat yang pertama tadi yang dia tinggalkan itu jadi qadha ya, qadhaan. Berdosa enggak dia qadha itu? Bisa berdosa, bisa tidak. Kalau dia sengaja ya, dia tahu, dia paham, dia ngerti, tapi dia sengaja, berdosa. Kalau dia tak sengaja ya, tak berusaha dah, tak, atau disebabkan lupa, tak berdosa ya. Ini syarat yang pertama untuk jamak takhir, ada niat mengakhirkan sholat pertama. Ada niat mengakhirkan sholat pertama dan di waktu yang pertama dia niatnya. Itu yang harus dipahami. Yang kedua, dawamul udri ila tamami tsaniyah. Masih dalam keadaan udzur sampai sempurna sholat yang kedua. Ya, sampai dia selesai mengerjakan sholat yang kedua. Kalau dia musafir masih dalam perjalanan, ya. Makanya kalau kita balik dari mana misalkan, dari Singkawang misalkan, ya. Balik dari Singkawang karena sibuk-sibuk di perjalanan tidak sempat ketemu masjid waktu maghrib, sudah ajak jamaahnya niat takhir ya, niat takhir, jamak takhir niatnya. Nah, kemudian lanjut di waktu maghrib kita tidak sholat, lanjut di waktu maghrib kita tidak sholat. Tapi jangan lanjut sampai masuk tempat kita, jangan sampai masuk ke tempat kita. Kita orang mana? Orang Pontianak. Nah, sebelum Pontianak kita harus berhenti dulu, biar tetap dianggap masih dalam perjalanan. Berhenti di mana? Kita berhenti di Sidong
kan itu habis sembahyang isya ada pengkang, lanjutkan, berhenti di situ. Nah, ini syaratnya masih dalam perjalanan sampai selesai dia mengerjakan sholat yang kedua. Ya. Kalau dia perjalanan, kalau dia jamak sebab karena sakit, ya, masih dalam kondisi sakit, ya, ketika dia mengerjakan sholat yang kedua, sholat maghrib, begitu masih waktu dia kerjakan sholat isya masih sakit. Ini syarat jamak takhir. Pertama niat takhir, niat mengakhirkan sholat pertama ke sholat yang kedua. Yang kedua masih dalam keadaan uzur, baik dalam perjalanan atau dalam sebab atau sakit tadi itu, dia jamak karena sebab sakit. Kalau hujan, jamak takhir sebab hujan itu tak ada. Untuk hujan lebat tadi itu jamaknya hanya jamak takdim saja. Jadi kalau dia jamak takhir ini cuma dua. Kalau tidak dia musafir, dia sakit tadi itu. Berapa jarak tempuh waktu seseorang berjamak sholatnya dan bolehkah meneruskan jamak apabila sampai di rumah? Jarak tempuh. Berapa jarak tempuh jamak? Jadi kita boleh jamak ini berapa jaraknya boleh kita sudah dianggap jamak. Ya. Kalau qashar tuh, qashar punya ketentuan sendiri. Qashar itu ya 82 kilo perjalanan yang ditempuh. Perjalanan yang kita tempuh ini 82 kilo. Kalau kita qashar yang 4 jadi 2. Kalau jamak ini ya, yang penting kita perjalanan ini keluar dari kota kita saja, kita boleh jamak. Ya. Walaupun lebih afdal itu kalau perjalanan kita sudah 82 kilo atau sampai perjalanan itu 123 kilo. Keluar dari kampung kita ini, kita boleh jamak. Ya. Pontianak keluar dari Batu Layang, batas kota kan, sudah boleh jamak sudah. Jadi menjamak sholat kalau sebab musafir pakai jarak. Kalau menjamak sholat karena sebab sakit ya tidak ada hitungannya. Pokoknya kalau dia sakit tak bisa, waktu zuhur dia tak bisa sembahyang, akhirnya dia akhirkan sholatnya. Atau waktu zuhur dia sholat jamak takdim zuhur asar karena mengingat nanti kalau dia habis sembahyang ini dia tidur takut telajak sampai maghrib karena kondisinya yang kurang sehat. Ini kalau sebab sakit. Kalau sebab perjalanan tadi itu untuk jamak keluar saja dia dari tempat tinggal dia. Ada yang mengatakan tadi itu sama dengan qashar, yaitu 82 kilo jarak yang dia tempuh dia boleh jamak. Ya. Apalagi lebih daripada itu. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan kalau dia sudah keluar saja dari kota tempat tinggal dia, batas kota dia dari sini kalau ke sana Pal ya. Simpang 3 itu menuju ke Pal, udah tak ada Pontianak lagi kan? Menuju ke Tanjung Saleh misalkan. Jamak boleh kan dia mau ke Tanjung Saleh. Kalau lurus ke sana keluar dari Pontianak berarti kalau udah dia masuk mana itu? Sungai Rengas ya? Sungai Rengas ke atas. Kan udah bukan Pontianak tuh, Kuburaya kan? Boleh jamak, boleh. Kalau di situ lepas dari Ayani 2 ya, bandara sampai ke tempat saya tinggal sana Sungai Adong, boleh jamak, boleh. Ketika kita merasa bahwa sholat ini akan ketinggalan, tidak apa-apa jamak. Kondisinya sulit, tapi kalau tak ada lebih baik jangan. Sulit nih nanti ketinggalan, tak sembahyang, ada jamak. Karena memang ada kemungkinan diperbolehkan. Makanya lebih banyak pembahasan di sholat jamak ini orang sakit, kemudian karena hujan lebat. Sedikit pembahasannya jamak itu di dalam perjalanan. Sedikit. Ini melihat sulit tadi itu. Kalau orang sakit sulit dia mau sembahyang karena sebab sakit. Hujan lebat sulit orang itu mau datang lagi ke masjid karena kondisinya dulu. Walaupun ada syaratnya, jamak takdim di waktu hujan lebat itu ada syaratnya. Ya. Di antaranya dia harus melakukan sholat itu berjamaah. Kemudian hujannya lebat sampai selesai di sholat yang kedua, sholat asar. Kemudian yang ketiga tidak ada alat untuk dia berteduh.
payung ke, mantel ke, ya. Tak ada. Nah, itu jamak. Kemudian tidak seperti saat ini, di mana dulu itu jalan orang ini rata-rata tanah semua. Ya, kalau jalan mau balik lagi ke masjid asar itu udah sulit dah. Ketika hujan itu, sulit itu, payah itu ya yang buat ada jamak takdim tadi itu, menjamak 2 salat. Nah, kembali lagi sesuai apa yang dia tanyakan tadi. Kalau dia tanyakan waktunya, jaraknya, ada yang menyamakan dengan salat qasar 82 kilo, ada yang mengatakan keluar dia batas dari, termasuk di dalam kitab ini Takrus Sadidah ini, keluar dari batas kampung tempat tinggal dia, sudah boleh jamak. Nah, ketika keadaan memang sulit untuk dia melakukan sholat itu dengan sempurna. Bolehkah meneruskan jamaah apabila sudah sampai di rumah? Apakah boleh kalau sudah sampai di rumah kita sholat jamaah? Ada. Tadi sudah kita sampaikan. Dawamul uzur tadi itu. Kalau dia musafir ya. Ini kalau cerita musafir, kalau udah sampai rumah enggak, jamaknya itu tadi sudah dianggap qadha. Tadi kita berangkat dari Singkawang, kita sholat maghrib, kita enggak sholat maghrib. Sampai di rumah langsung sholat maghrib sebelum isya. Nah, maghrib kita yang kita sholat di rumah itu dianggap qadhaan. Karena udah sampai. Isya memang masih waktunya, karena kita sampai jam 10 malam, itu sholat isya. Bagaimana dengan maghrib? Maghribnya jadi qadha. Berdosa ke tak? Tadi kita sudah sebutkan. Bisa berdosa, bisa tidak. Kalau dia sengaja, sedangkan dia sudah tahu, dia sengaja berdosa. Kalau dia lupa atau keadaan menjadi sulit bagi dia, ya maka tak berdosa. Jumlah rakaat sholat yang dijamak 2 rakaat apa 4 rakaat? Kalau jamak tetap 4 rakaat. Ya. Kita belum bahas qasar nih. Habis ini kita qasar dia bilang. Kalau jamak jumlah sholatnya tetap 4 rakaat. Nah, karena dia cuma sholat jamak, mengumpulkan 2 sholat, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Jumlahnya tetap tak berubah. Tidak berubah sesuai dengan jumlah sholat itu masing-masing. Tapi nanti ketika dia itu jamak qasar, sudah dijamak, dikumpulkan 2 sholat, juga diqasar, diringkas baru. Yang 4 jadi 2. Sholat Zuhur 2, sholat Asar 2, sholat Isya 2. Itu. Berapa hari ketika kita di luar kota berjamaknya, misalnya kita di luar kota seminggu, apakah boleh berjamak terus akhwan? Jadi kita itu boleh jamak ya, dalam perjalanan selama kita tidak niat mukim ya. Kita tidak niat mukim, tidak niat bertempat tinggal di situ ya, tidak niat menetap ya. Kita mau pergi ke mana tadi nih, ke Singkawang. Niatnya apa? Niatnya mungkin silaturahmi ya. Pokoknya niat mubah, tujuannya mubah. Boleh. Silaturahmi, dia niat untuk atau niat dia menyelesaikan tugas yang menjadi kewajiban dia, pekerjaan dia. Ya. Dia melakukan perjalanan. Maka orang yang melakukan perjalanan itu diberi keringanan untuk dia menjamak dan mengqasar salat selama 3 hari. 3 hari tanpa dihitung hari masuk dan hari keluar. Dia berangkat hari Kamis. Besok hari apa? Rabu. Dia berangkat hari Rabu. Hari Rabu itu dia boleh jamak qasar sudah kalau udah keluar dari tempat tinggal dia. Rabu, Kamis baru dihitung 1 hari. Kamis, Jumat, Sabtu 3 hari kan. Nah, ternyata dia balik hari Ahad. Hari Ahad 5 hari. Jadi dia dapat keringanan 3 hari, tapi 3 hari itu tanpa dihitung hari masuk dan hari keluar. Karena hari masuk dalam perjalanan, hari keluar pun dia balik dalam perjalanan. Yang 3 hari ini ketika dia sudah sampai di tempat tuh, maka dikasih 3 hari. Nah, yang 2 hari ini tak dihitung karena dalam perjalanan sudah. Pergi dia dalam perjalanan dia musafir, balik dalam perjalanan dia musafir. Nah, ketika berada di tempat dia itu, dia berada di Singkawang itu berapa hari dia? Salat jamak dan qasar 3 hari saja. Ya. Dengan tadi itu dia tidak niat bertempat tinggal. Tapi kalau dia niat aku nak menetap sini 2 hari, dah tak boleh dah dia.
tak boleh jamak dah. Tetap dia tidak boleh niat menetap kalau dia mau jamak qasar. Tetap dia musafir. Bahkan jika dia tidak niat menetap tadi itu, ternyata setelah 3 hari di situ sampai hari Sabtu, karena hari besok hari Ahad dia balik, ternyata pekerjaan yang dia kerjakan belum selesai. Dia boleh menunggu pekerjaannya sampai selesai. Apa boleh dia tetap jamak? Boleh. Karena ketika niat nak balik ternyata pekerjaan belum selesai. Dikasih keringanan jamak qasar sampai 18 hari. 18 hari. Karena ada tugas tadi itu. Udah. Sudah ya, jamak takhir, jamak takdim sudah. Tadi kita sebutkan syarat-syarat. Tadi itu saya jelaskan, ada yang tanya di media. Ya. Nah, boleh ke kita tetap jamak qasar? Ya. Kalau kondisi seperti itu. Jadi pertama, kita dibolehkan melakukan jamak qasar itu jika tujuan kita melakukan perjalanan ini dengan tujuan yang mubah. Ya, li ghardin sahih mubah. Tujuannya betul dan mubah menurut agama. Apa itu mubah? Ya, dia ingin melihat alam semesta ciptaan Allah. Ya, boleh, tujuannya mubah. Tak apa-apa. Bahkan kata ulama, tujuannya makruh pun masih boleh. Perjalanannya makruh, masih boleh dia jamak qasar. Apa itu? Orang di antara yang dicontohkan itu, orang termasuk perjalanan yang makruh itu orang jual kain kapan. Oh, jual kain kapan sampai ke Singkawang sana. Berarti kan dia berharap ada orang mati itu. Jual kain kapan. Nah, kalau dia ini ada orang niat perjalanannya mubah. Ya. Tengah jalan dia bermaksiat. Ya kan? Sampai ke pantai ada dangdutan. Balik nanggung nih. Pelanjur udah di pantai, nonton dia konser. Nah, kan melihat perempuan-perempuan berjoget itu kan tak boleh. Pagi sampai terbuka. Jangan kan terbuka banyak, terbuka sikit dia ada tak sanggup dah kita. Pagi terbuka semua. Macam mana status dia ni? Apabila dia bermaksiat, maka dia tidak boleh lanjut qasar kecuali dia tobat. Begitu dia keluar dari pantai, jamak takhir tak boleh. Tak boleh jamak, harus sesuai waktu solatnya, maghrib, isya. Kecuali kalau dia tobat. Ya. Ada orang yang melakukan perjalanan dari awal dan niat dah. Niat nak maksiat dah dia. Sana loh nih, mantap nih kalau udah malam ini banyak macam-macam nih. Udah niat maksiat dari jalan. Tengah-tengah jalan dia tak boleh jamak qasar kecuali dia tobat. Nah, ketika dia tobat di tengah jalan, dihitung perjalanan dia ini. Sampai ke tujuan sana masih ke 82 kilo. Oh, masih boleh. Kalau kurang tak boleh. Dia tobat di tengah jalan. Ya. Makanya dari awal kita mau berangkat tuh kita mantapkan niat kita. Ya, mantapkan. Mau apa nih? Oh, silaturahmi. Mau apa? Oh, ziarah. Mau apa? Mau rehla. Tuh. Melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Atau ingin niat silaturahmi bertemu dengan saudara-saudara kaum muslimin yang ada di sana, gitu. Seperti itu, ya. Sudah. Faslun syurutul qasar sab'ah. Syarat qasar ada 7. Qasar ini berarti salatnya diringkas. 4 jadi 2. Ayyakuna safaru marhalatain. Yang pertama, perjalanan yang dia tempuh 82 kilo ke atas. Ya. Perjalanan yang dia tempuh 82 kilo. Kapan dia mulai jamaknya? Kalau sudah jamak qasarnya, kalau sudah keluar dari batas kampung dia. Berarti kalau kita ke Jongkat kita dah boleh dah jamak di situ. Walaupun kita belum sampai ke tujuan. Kita tak boleh jamak di rumah kita.
Kita mau berangkat rame-rame nih, wah udah masuk waktu zuhur nih. Kita jamak di masjid jami salat zuhur sama asar, tak boleh. Karena perjalanan belum dilakukan. Kita belum keluar dari kampung kita. Ya, berjalan lo kita baru berlaku jamak qasar tadi itu. Syaratnya perjalanan yang akan kita tuju 82 kilo ke atas. Yang kedua, ayyakuna mubahan. Nah, ini dia. Syaratnya perjalanan yang ditempuh itu perjalanannya mubah. Ya, bukan maksiat. Ada perjalanan yang wajib, ada pergi haji, pergi umroh, pergi nagih utang. Ya, itu perjalanan yang wajib. Nak mana kau ni segawang lo? Apa buat sana nagih utang? Perjalanan kau wajib. Boleh jamak qasar. Sampai di sana orang ke Pontianak. Oh, asal ya. Balik lagi sini. Utang tak ada, duit habis. Bolak-balik. Ada perjalanan mamdub, sunnah. Pergi silaturahmi, ya. Silaturahmi ke saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Ada mubah, pergi mau berdagang, ya. Wah, ini kalau udah kobok-kobok nih di keluarga nih boleh nih kita begini. Oh, pergi nak berdagang, boleh, mubah. Ya, nak berdagang sana. Ada perjalanan makruh. Nah, dari itu dia pergi berdagang yang dijual kain kapan, batu nisan, ya, air 9. Makruh ini karena di beradab ada orang mati di sana. Termasuk perjalanan makruh pergi sorang-sorang. Ya. Nah, kayak saya nih makruh nih dari rumah saya sorang-sorang nih. Ada yang mengawankan saya balik. Makruh. Berjalan sendiri itu hukum makruh. Tapi masih boleh karena bukan maksiat. Karena tak berdosa. Masih boleh jamak qasar walaupun makruh perjalanannya. Tapi kalau dia maksiat tak boleh tadi itu. Sudah kita jelaskan tadi. Ayyakuna mubahan, perjalanan yang ditempuh mubah. Syarat yang ketiga, al-ilmu bijawazil qasar. Dia harus mengetahui menurut syariat dia sudah boleh qasar. Boleh belum qasar nih ya? Kau nak ke mana dulu gitu kan? Harus tahu. Kau nak ke Sambas, oh boleh. Dia dulu sekarang berada di mana? Oh, berada di Segedung. Boleh. Harus tahu itu. Ya, dia sudah boleh qasar apa belum? Jamak qasar apa belum? Dia harus tahu, ya. Syaratnya. Tidak boleh dia tak tahu. Boleh kita tak ya sembahyang sekarang ya kosornya? Tak boleh, harus tahu. Tahunya bagaimana? Oh, sudah keluar dari Pontianak dia sudah ada di Segedung. Dan perjalanan dia tahu yang dia tempuh lebih dari 82 kilo lebih. Ya, Sambas jauh ya. Itu. Makanya kita tidak boleh sholat ini sama-sama musafir ini. Tapi kita ragu nih imamnya nih musafir apa bukan. Kita berhenti di Segedung nih kan. Kayaknya sama-sama lah berhenti, parkir motor, ambil air wudhu, dia jadi imam. Nah, kita ini ragu. Kayaknya bukan orang tempatan. Kan kalau dengan orang tempatan kan enggak boleh, udah kita jelaskan. Tapi kita ragu nih, dia musafir apa bukan. Ragunya imam kita musafir, kita tak boleh salat sama dia. Tapi kalau kita yakin dia musafir, ya, orang dalam perjalanan, hanya saja imam ini salatnya sempurna 4 rakaat ke qasar ya. Ini masih boleh kita ikut dengan kita niat kalau imam ini qasar aku qasar, kalau imam ini sempurna aku sempurna. Ya. Sholli fardhu zuhur. Dalam hati kita niat salat zuhur, kalau dia qasar aku qasar, kalau dia sempurna aku sempurna. Boleh karena jelas dia musafir. Tapi kalau tak jelas dia ini musafir apa bukan, nah itu tak boleh. Tak boleh kita berjamaah dengan dia. Makanya harus tahu al-ilmu bijawazil qasar itu tadi itu. Pasti tidak dia ini musafir. Pasti tidak kita ini sudah dalam perjalanan. Oh, udah pasti udah keluar dari Pontianak. Di mana kita akan berlanjut? Oh, kita pergi rombongan ini ke Sambas. Oh, ya udah, pasti. Silakan. Tak boleh langsung begitu masuk masjid orang sembahyang qasar dia qasar enggak.
padahal masih di Siantan. Masih di Siantan. Orang gosor dia gosor, gak ikut-ikut. Nah, tak boleh nih. Ya. Tak sah sholatnya. Ya. Atau bawa gak keluar dari rumah sampai di masjid orang kosor dia gosor gak. Rupa yang kosor di sini orang Jawa yang nak pergi ke Sambas. Karena ada UAS kan. Dia ikut gak kosor di sini. Padahal dia budak ting. Tak sah. Nah, ini dia. Tak boleh. Karena tak tahu tadi. Jadi syarat qasar yang ketiga al-ilmu bi jawazil qasar. Syarat yang keempat niyatul qasar indal ihram. Nah, kalau tadi niat jamak boleh di waktu ihram, boleh di waktu tengah-tengah salat, yang penting sebelum salam saja kita. Masih niat jamak, masih boleh kita setelah salat zuhur kita salat asar. Niatnya di dalam salat, boleh di pertama, di tengah, yang penting belum salam. Untuk qasar niatnya waktu ihram. Niatul qasar indal ihram. Jadi kita sebutkan qasrannya itu. Ya, usalli faradal zuhri jam'an qasran. Nah, waktu kita takbir itu. Kita niat jamak dan qasar. Ketika kita takbir ini untuk salat qasar. Usalli faradal zuhri jam'an qasran. Ma'muman lillahi ta'ala. Jadi niat qasarnya itu di waktu kita takbiratul ihram. Kalau jamak, andai kata di waktu takbiratul ihram tak kita sebutkan, maka selama kita masih solat yang pertama boleh kita niatkan. Mau itu di rakaat pertama, mau itu di waktu kita baca Al-Fatihah, mau itu di waktu kita tahiyat akhir. Yang penting sebelum kita salam. Tapi untuk qasar dari awal sudah diniatkan. Ya. Apakah hukumnya perempuan musafir sendiri? Hukumnya termasuk safar yang haram adalah seorang istri keluar melakukan perjalanan tanpa izin suaminya. Itu. Jadi kalau mau keluar izin lo. Udah bunyi bel dah, tinggal 3 lagi. Kalau dibaca kan sih selesai ini baca kan ya. Penjelasannya minggu depan. Yang kelima, antakuna sholatu rubaiyah. Salat yang diqasar itu salat yang 4 rakaat saja. Yang keenam, dawamus safar ila tamamiha. Masih dalam perjalanan sampai kita selesai melakukan salat yang kedua. Yang ketujuh, alla yaqtadi bi mutimmin fi ju'in min salatihi. Tidak boleh menjadi makmum dengan orang tempatan yang salatnya sempurna, ya, sebagian dari salat dia walaupun cuma salam saja. Ya. Dia datang orang udah tahiyat akhir, gitu dia takbir dapat salam, walaupun salam tak sah salatnya. Musafir tak boleh sholat dengan orang tempatan. Tapi orang tempatan boleh sholat dengan orang musafir. Kita ini musafir ini, kita jadi imam, kita 2 rakaat salam, dia 4 rakaat, boleh dia berdiri lanjut 2 rakaat. Nah, minggu depan kita panjang lebar bahasa. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala